Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian kelas 10 IPS Madrasah Cendika Gorontalo. Insya Allah kita lanjutkan lagi mari materi pada hari ini ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, saya sudah membahas kepada kalian ada 5 konsep dalam geografi yang sudah saya bahas. Total ada 10. Yang 5 sudah dibahas itu adalah konsep lokasi, konsep jarak, keterjangkauan, pola, dan morfologi ya. Sampai saat ini saya belum menerima sama sekali pertanyaan dari kalian apakah kalian merasa bingung atau tidak. Tapi nanti mungkin setelah ini saya akan memberikan LKPD untuk membantu kalian untuk memahami materi saya yang saya sampaikan. Nanti setelah itu saya akan memberikan soal latihan yang terkait dengan beberapa pernyataan. Nanti saya minta kalian untuk memberikan jawaban apakah pernyataan tersebut masuk konsep yang mana gitu. Jadi ada satu pernyataan. Nah, silakan kalian putuskan atau kalian analisa kira-kira pernyataan tersebut itu terkait dengan konsep yang mana yang 10 tadi. Nanti ya, itu setelah nanti saya bahas semua 10 konsep ini itu saya tuliskan via Classroom. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membacakan basmalah dan semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam pembelajaran kali ini. Baik, anak-anakku yang dicintai, mari kita masuk ke konsep yang berikutnya adalah konsep nomor 6, yaitu konsep diferensial areal. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan di sini, itu konsep diferensial areal itu kalau kita kaji dari bahasanya different ya, kata dari differential. Nah, differency gitu ya. Different itu berbeda, areal itu wilayah ya. Sehingga kalau kita terjemahkan secara bahasa, maka diferensial area artinya adalah wilayah yang berbeda gitu ya. Maksudnya apa wilayah yang berbeda? Bahwa dalam konsep ini menyatakan permukaan bumi itu kan banyak wilayah ya, banyak ruang gitu ya. Sehingga dalam pemahaman geografi, setiap wilayah yang ada di permukaan bumi ini dia memiliki potensi yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain gitu. Nah, itulah kita sebut dengan ciri khas gitu ya. Jadi misalnya di Gorontalo saja bisa kita bicara, misalnya ada di Gorontalo itu ada 5 kabupaten satu kota misalnya gitu ya, antara Bonegolango misalnya dengan Kabupaten Gorontalo gitu ya. Walaupun sesama dia merupakan wilayah di Gorontalo, tetapi Bonegolango dan Kabupaten Gorontalo itu memiliki karakteristik yang berbeda, dia tidak sama gitu ya. Misalnya kalau di Gorontalo itu suku mayoritasnya adalah suku Gorontalo misalnya gitu ya. Sementara kalau di Bonegolango sendiri sukunya nggak ada yang mayoritas di sini ya. Karena di sini kita bisa menemukan suku Gorontalo, suku Bone, kemudian suku Tapa, dan ada juga suku Suwawa gitu ya. Walaupun mungkin ada kemiripan antara satu sama lain, tapi jelas mereka menyatakan bahwa harga diri mereka itu ada perbedaan satu sama lain gitu ya. Nah, apalagi kalau kita berbicara misalnya itu antar wilayah yang jauh gitu. Misalnya kita bandingkan di sini, saya kasih contoh misalnya Gorontalo dengan Sulawesi Utara gitu ya. Misalnya Gorontalo kita katakan kan kamu sudah ini ya, mungkin kamu sebagian dari kalian yang merupakan orang Gorontalo mungkin sudah paham ya, ini sudah tahu bahwa Gorontalo itu kan dikenal karena menjadi produsen ini ya, jagung ya, salah satu produsen terbesar di Indonesia. Sehingga kita bilang di sini bahwa potensi yang dimiliki Gorontalo itu adalah jagung begitu ya. Berbeda dengan misalnya kita bandingkan dengan Sulawesi Utara gitu ya. Walaupun Sulawesi Utara menghasilkan jagung juga, tapi jumlahnya tidak sebanyak mungkin dibandingkan yang dihasilkan oleh Gorontalo. Namun Sulawesi Utara juga memiliki potensi yang lain tersendiri. Misalnya Sulawesi Utara itu memiliki sumber panas bumi yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, gitu ya. Yang salah satu terkenal di Sulawesi Utara itu ada di Kota Tomohon, itu di Lahendong ya. Sampai sekarang itu lapangan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi itu masih diuji cobakan ya, karena dia butuh waktu sekitar 30 tahun. Walaupun sampai saat ini listrik yang dihasilkan oleh panas bumi yang ada di Lahendong itu belum dikomersialisasi atau dijual ke masyarakat. Namun sekarang masih pada tahap research atau penelitian. Nah, jadi ketika kita membahas mengenai diferensial areal, maka kita menyatakan di situ bahwa ada dua wilayah yang memiliki perbedaan, memiliki ciri khasnya masing-masing. Dalam contoh ini kita bandingkan antara Gorontalo berpotensi sebagai produsen jagung, sementara Sulawesi Utara berpotensi sebagai daerah pembangkit
Oke, kita lanjut. Eh, Konsep berikutnya adalah konsep keterkaitan keuangan. Keterkaitan keuangan ini maksudnya adalah bahwa apa yang terjadi di suatu wilayah itu disebabkan oleh fenomena yang lain. Ini gini, ada satu fenomena, pasti fenomena tersebut diakibatkan oleh fenomena yang lain. Artinya itu terjadi hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Ya, misalnya kita ambil contoh lah, misalnya di Gorontalo itu kan suhu udara kan panas ya. Nah, penyebabnya apa? Nah, itu yang disebut dengan keterkaitan keuangan. Jadi akibatnya adalah suhu panas, penyebabnya apa misalnya? Nah, di sini saya tulis misalnya morfologi dataran rendah. Ya, rata-rata Gorontalo kan dataran rendah toh, sehingga nggak apa namanya itu tidak ini tidak aneh gitu, jika suhu udara di Gorontalo cenderung panas. Gitu. Yang kedua, Gorontalo itu merupakan daerah tropis gitu ya. Mungkin kebanyakan kalian bilang wah Gorontalo dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, boleh lah gitu ya. Walaupun sebenarnya antara yang dilalui langsung oleh garis khatulistiwa dan yang tidak, kalau masih sama tropis ya sama panasnya nggak terlalu jauh berbeda ya sebenarnya ya. Ini boleh lah gitu ya. Yang ketiga misalnya Gorontalo wilayah pesisir dekat dengan laut, sehingga panas yang dilepaskan oleh perairan di laut itu cenderung ini yang membuat suhu udara di Gorontalo panas. Jadi faktor penyebabnya adalah morfologi dataran rendah, tropis dan wilayah pesisir. Akibatnya adalah udara yang panas. Nah, di situ jadi ada sebab akibat kondisi fenomena di suatu wilayah diakibatkan oleh fenomena yang lain. Itu disebut dengan keterkaitan keuangan. Contoh lain misalnya, bagi kalian mungkin yang berasal dari Pulau Jawa ya gitu ya, pasti di sana banyak ditemukan gunung api ya. Nah, gunung api itu adalah penyebabnya. Sementara apa efek dari gunung api tersebut misalnya lahan jadi subur. Nah, lahan subur di Jawa kenapa? Karena ada semburan debu vulkanik dari letusan gunung berapi. Nah, gitu. Jadi ada hubungan sebab akibat. Jadi fenomena satu fenomena yang muncul di satu wilayah itu diakibatkan oleh fenomena yang lain. Itu disebut dengan konsep keterkaitan keuangan. Ya. Berikutnya nilai guna. Dalam geografi konsep nilai guna artinya bahwa suatu fenomena memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda bagi satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lain. Nah, misalnya gini, saya ambil misalnya contoh di Gorontalo aja ya, gampang ya. Mungkin kamu kalau misalnya sering ke daerah sekitar Batu Daha mungkin sering ketemu di situ ya. Di sana kau bisa menemukan banyak orang melakukan penambangan kapur gitu ya, batu kapur. Jadi batu kapur di Gorontalo ini kan dia banyak manfaatnya. Nah, nilai gunanya banyak gitu. Bagi sebagian masyarakat, batu kapur digunakan sebagai mata pencarian. Jadi sumber kehidupannya mana? Di batu kapur itu. Sementara yang lain memanfaatkan batu kapur itu sebagai bahan bangunan. Gitu. Jadi objek yang memiliki fungsinya itu satu, tapi dia nilai gunanya dua gitu ya. Objek itu apa? Untuk kapur itu nilai gunanya dua. Satu sebagai barang tambang, satu lagi sebagai bahan bangunan. Contoh lain misalnya gunung berapi ya. Kita tahu ya kalau gunung api itu kan dia tinggi ya. Rata-rata misalnya 3.000 meter dari permukaan laut gitu ya. Itu fungsi gunung api tersebut ya sebagai salah satu sumber kehidupan ya, dengan cara bisa menyembuhkan debu vulkanik, kemudian menyembuhkan lahan, akhirnya tanahnya tanah subur gitu ya. Dia juga berfungsi sebagai tempat apa? Misalnya kawasan wisata misalnya gitu ya. Kalau kamu orang Jakarta, orang Bogor, mungkin kamu sangat familiar lah dengan misalnya itu Puncak. Kenapa familiar di sana? Karena daerah sekitar Gunung Gede Pangrango yang ada di daerah Bogor sana itu dia sejuk, daerahnya indah gitu ya, banyak keindahan alam yang nggak kamu temukan di Jakarta. Nah itu dia. Jadi objeknya sama gunung tapi fungsinya bisa beda. Nah, itu disebut dengan nilai guna. Jadi nilai guna itu dia harus membandingkan satu fungsi dengan fungsi yang lain. Jadi fungsinya itu harus dua, minimum dua ya, nggak boleh satu. Kalau satu nanti dia nggak bisa masuk ke nilai guna gitu ya. Berikutnya aglomerasi. Nah, konsep aglomerasi ini adalah konsep di mana terjadi penumpukan kegiatan suatu kegiatan manusia di satu wilayah tertentu karena itu wilayah tersebut dianggap lebih menguntungkan dibandingkan wilayah yang lain. Nah, misalnya pasar. Kenapa pasar itu banyak orang berkumpul di sana? Ya, ada pedagang, ada pembeli, berkumpul di situ. Pasti karena pasar itu memiliki nilai yang lebih strategis dibandingkan tempat lain misalnya gitu. Apa nggak bisa kita jualan pinggir jalan? Bisa saja sebenarnya. Cuma kalau kamu misalnya belanja di pasar,
kamu bisa menemukan semua kebutuhan kamu di situ gitu loh. Sementara kalau misalnya kamu belanjanya di pinggir jalan, mungkin nggak semua kebutuhan kamu terpenuhi dengan satu pedagang saja gitu. Sehingga kenapa kok pasar itu adalah salah satu bentuk dari aglomerasi? Karena tadi itu dianya ya, karena dia apa dianggap masyarakat sebagai tempat yang strategis, lebih menguntungkan dibanding daerah lain, maka manusia kumpul di situ, pedagang maupun pembeli. Contoh yang lain misalnya apa? Misalnya kalau di Lumajang itu kan biasa ya, misalnya di Gorontalo ini kan kebanyakan ada beberapa misalnya itu kalau dia itu kakak beradik, ya kakak, adik, kemudian mereka punya warisan dari orang tuanya, itu mereka biasa tinggal di satu tempat yang sama gitu ya, di lingkungan yang sama gitu. Apakah mereka tidak bisa pindah di lingkungan yang lain? Bisa saja sebenarnya sih, gitu, pindah kemana, misalnya ke desa sebelah, atau ke orang sebelah, atau ke gang sebelah, itu saja sebenarnya. Cuma karena ada nilai tertentu yang lebih tinggi ya tempat asal dibandingkan tempat tujuan, maka otomatis mereka tidak mau pindah, tetap mereka di situ. Kenapa misalnya karena kalau tinggal bersama dengan keluarga itu lebih tenang, lebih aman, sudah saling kenal dan lain-lain dibandingkan jika mereka tinggal di tempat yang lain gitu. Karena kalau di tempat yang lain mungkin mereka merasa asing, sementara kalau misalnya di tempat tinggal yang bergabung dengan saudaranya, mungkin mereka akan merasa lebih nyaman gitu. Nah, nilai keuntungan di sini maksudnya adalah tidak harus bernilai ekonomis gitu, tapi juga bisa bernilai emosional, bisa bernilai misalnya itu keamanan terjamin, mudah dijangkau begitu ya, strategis lah itu. Jadi nggak selama-lamanya itu dia konsep aglomerasi keuntungan, tapi dia bernilai ekonomi saja, tapi juga bisa yang lain. Nah, itu ya. Jadi alasan kenapa orang pindah ke situlah itu menyebabkan terjadi aglomerasi atau pengumpulan atau penumpukan gitu ya. Yang berikutnya adalah konsep interaksi. Ini terakhir ya dari 10 konsep. Nah, interaksi itu apa? Interaksi itu adalah bentuk dari itu ya, hubungan timbal balik antar manusia gitu, atau misalnya antar wilayah lah kita bilang di sini. Misalnya kalau saya panggil, nama kamu siapa? Jawab namanya Adi. Nah, itu ketika terjadi pertanyaan disambung dengan jawaban, itu disebut dengan interaksi. Sementara kalau misal saya tanya nama kamu siapa, tidak dijawab, itu dia nggak termasuk interaksi. Kenapa? Karena satu arah. Interaksi itu harus dua arah gitu ya. Jadi kalau di dalam konsep geografi itu ada wilayah berinteraksi dengan wilayah lain. Ketika wilayah A berinteraksi dengan B, maka B berinteraksi dengan A. A kasih reaksi, A kasih aksi ke B, B kasih reaksi ke A. Nah, itu jadi ketika ada terjadi hubungan timbal balik tersebut, maka disitulah terjadi interaksi gitu ya. Nah, kenapa interaksi terjadi? Itu karena kembali ke belakang di sini. Karena ternyata ada diferensial areal, potensi wilayah yang berbeda-beda gitu ya. Ada wilayah yang sanggup memenuhi dirinya sendiri ya. Misalnya dia bisa penuhi misalnya kebutuhan pangan warganya, misalnya beras atau nasi lah gitu ya. Tapi ternyata dia daerah tersebut jauh dari laut sehingga dia tidak bisa menghasilkan ikan gitu ya. Nah, bagaimana caranya dia bisa memenuhi kebutuhan ikan warganya? Pasti dia harus berhubungan dengan wilayah lain. Sama kebalikannya, kalau misalnya wilayah pinggir laut, dia mungkin bisa memenuhi kebutuhan ikan, ya pangan, seafoodnya bisa dipenuhi. Tapi apakah bisa memenuhi padinya? Belum tentu. Nah, karena ada kekurangan tersebut lah, maka terjadi interaksi. Wilayah A yang menghasilkan beras berinteraksi dengan B yang menghasilkan ikan, saling jual beli, maka terjadilah proses interaksi antar wilayah. Itu disebut dengan interaksi ya. Jadi interaksi itu terjadi kalau ada saling membutuhkan gitu ya. Jangan hanya wilayah, manusia pun biasanya berinteraksi itu karena dia membutuhkan. Kebutuhan ini tidak sebatas pada kebutuhan ekonomis, tapi juga yang lain. Kebutuhan misalnya ingin punya teman, atau misalnya ingin jalan bareng gitu ya, itu juga kebutuhan gitu ya. Oke. Saya kemarin pernah memberikan ini ya, share kalian, ngebagiin kalian tentang modul matrikulasi ya. Kebetulan karena ini tahun pandemi, jadi tidak ada matrikulasi tetap langsung ya. Nah, ini materi sebenarnya gini, mungkin kamu kalau misalnya sudah baca ini atau bingung ini apaan sih gitu ya, modul kayak begini apa. Nah, ini sebenarnya saya buatkan cerita dari itu ya. Jadi ada 10 konsep yang tadi itu, lokasi, jarak ya, keterjangkauan, pola, morfologi, kemudian konsep nilai guna, interaksi, diferensial dan aglomerasi. Saya buatkan dia sebuah cerita ya. Jadi tokohnya di sini saya sendiri di sini. Misalnya kita cari ya,
Abdul Rahman adalah seorang pelajar yang baru saja masuk ke jenjang pendidikan SMA. Beruntungnya saat ini dia sudah diterima di sebuah madrasah unggulan Kementerian Agama, yaitu Madrasah Cendekia Gorontalo. Satu kalimat pertama ini dia tidak ada apa-apanya sama sekali ya. Dia belum mengandung konsep apapun di situ ya. Nah, oke, kita lanjut. Ketika pertama kali mendapat berita diterimanya dia di madrasah tersebut, dia mulai mencari sejumlah informasi mengenai madrasah tersebut. Madrasah Cendekia berlokasi di Provinsi Gorontalo yang merupakan bagian dari Semenanjung, Sulawesi bagian utara. Nah, disinilah di kalimat kedua, di kalimat itu maaf ya, dari tiga ini, maka kita sudah mendapatkan ada konsep lokasi di sini ya. Ada penyebutan kata Provinsi Gorontalo dan ada kata bagian utara, gitu ya. Kalau kita masukkan ke dalam lokasi manakah dia? Apakah lokasi absolut atau lokasi apa namanya relatif? Maka di sini kita masuk ke lokasi relatif. Karena saya tidak membicarakan mengenai posisi lintang dan bujurnya atau ya. Jika saat ini Abdul Rahman tinggal di sebuah kota di Sumatera Utara, maka pautan antara kampung halamannya ke Madrasah Cendekia Guru sekitar 3000 km. Nah, pautan ini kalimat sebelah ini, maka pautan sampai di 3000 km ini adalah merupakan bagian dari konsep jarak ya. Jaraknya apa? Karena di sini ada 3000 km, maka jaraknya jarak absolut ya. Bahwa jarak antar kampungnya dengan Madrasah Cendekia Gorontalo itu tidak bisa diubah sama sekali 3000 km itu ya. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahin. Namun ya, jarak yang sejauh itu jika ditempuh dengan menumpang otot udara akan memakan waktu 5-10 jam lewat Jakarta Makassar. Nah, 5-10 jam inilah yang kita sebut dengan jarak relatif gitu ya. 5-10 jam itu kalau ditempuh dengan pesawat terbang. Nah, bagaimana kalau misalnya modanya yang lain, misalnya naik kapal gitu ya, mungkin akan lebih lama gitu ya. Kalau teman-teman saya guru yang lain di sini yang pertama yang merupakan angkatan pertama di sini bilang, dulu mereka ketika mau pulang ke Jakarta itu mereka naik kapal dari Kuandang, dari Anggrek ya. Dari Anggrek itu kemudian mereka naik kapal terus sampai ke daerah daerah Palu. Dari Palu kemudian ke Makassar ke Surabaya, Surabaya terus ke Jakarta. Itu dia butuh waktu hampir 5-7 hari kalau sampai Jakarta. Nah, bagaimana kalau misalnya dari apa namanya? Dari Gorontalo ke Medan gitu ya, ke Belawan sana gitu ya, menggunakan kapal. Jakarta Belawan aja itu sudah waktu 2 hari 2 malam, berarti otomatis 9 hari, hampir ini 1,5 minggu ya naik kapal gitu. Nah, coba kau bandingkan dengan pesawat terbang 5-10 jam, nah itu disebut dengan jarak relatif. Jadi jarak relatif itu jarak yang berbeda-beda tergantung kepada sarana prasarana transportasi dan moda transportasi yang digunakan gitu ya. Semakin canggih modanya, semakin bagus sarananya, maka semakin cepat suatu daerah itu dijangkau gitu ya. Itu juga makanya itu kenapa keterjangkauan itu terkait erat dengan jarak ya, karena jarak itulah yang mempengaruhi keterjangkauan suatu tempat gitu. Lanjut ya. Maka tibalah waktu bagi Abdul Rahman untuk berangkat menuju Madrasah Hiamiyah 7. Ketika di dalam pesawat udara yang sedang mengudara di ketinggian sekitar 32.000 kaki tingginya, dia melihat banyak sekali sungai yang alirannya berkelok-kelok. Nah, kata berkelok-kelok ini kan bentuk ya. Bentuk itu kan sama dengan pola gitu ya. Jadi polanya bagaimana? Polanya berbelok-belok gitu. Banyak sungai berbelok-belok gitu kan ya. Ada sungai itu lurus, ada sungai berbelok-belok gitu kan, ada bercabang-cabang. Dan bercabang-cabang itu bukan bagian dari pola sih. Jalan-jalan relatif lurus-lurus ini juga termasuk pola. Dan berbagai macam bentuk permukiman warga, mulai dari yang memanjang, memanjang sepanjang jalan itu bukan bagian dari pola, menyebar di kaki gunung itu juga pola, mengitari sebuah danau itu juga pola gitu ya. Pola itu bentuknya bagaimana, persebarannya bagaimana gitu ya. Kalau mau bandingkan misalnya ada perumahan di daerah kompleks perumahan, misalnya kan di daerah kalau di Gorontalo ini yang terkenal itu misalnya kompleks perumahan ini di daerah sekitaran Jalan Jakarta ya, sekitar situ. Nah, itu kan banyak perumahan itu ya, pemukiman warga perumahan itu. Nah, itu kan pasti kan pola yang kelihatan ya, jalannya lurus, kemudian atau misalnya di BTN lah ya, di perumahan BTN ya. Itu kan di BTN itu kan rumahnya luasnya sama, lebar jalannya sama, lurus-lurus. Nah, itu coba bandingkan dengan perumahan di perkampungan gitu ya. Apakah sama seperti itu? Tentu tidak begitu ya. Ukuran rumahnya berbeda-beda, kadang kemudian tinggi rumahnya beda-beda juga gitu ya.
lebar jalan antar satu jalan dengan jalan lain juga beda-beda, ada yang lebar banget, ada yang sempit ya, ada bahkan dia cuman cukup untuk jalan kaki. Nah itu pola dia, satu pola teratur, satu pola tidak teratur gitu ya. Betapa bersyukurnya dia karena ini adalah pertama kali dia sampai bisa melihat dan membuktikan sendiri bahwa apa yang dikatakan oleh guru IPS terpadunya dulu di SMP ternyata benar, yaitu bahwa bumi memiliki bentuk permukaan yang tidak rata. Nah ini berarti masuk ke konsep itu apa namanya itu morfologi, ngomongin tentang permukaan bumi ya. Jadi permukaan bumi itu tidak rata begitu ya, tidak semua rata. Ada yang rata mungkin, tapi ada banyak yang tidak bergelombang gitu ya. Nah, serata lantai di rumahnya sendiri, ada bukit, dataran rendah, dataran tinggi. Ini ada bukit, dataran tinggi, bahkan yang melandai pinggiran pantai. Itu adalah bentuk dari penunjuk bahwa ini kalimatnya terkait dengan konsep morfologi, ya, konsep yang bicara mengenai bentuk permukaan. Akhirnya perjalanan yang lalu saya sudah setelah pada jam 9 malam dia sampai di Bandara Dali Gorontalo. Dia sangat bersyukur akhirnya sampai juga di bumi Gorontalo. Untuk 2 hari pertama ia masih berstatus sebagai siswa belum resmi di Malaysia ya, sehingga 2 hari itu digunakan untuk sejenak menikmati suasana pedesaan di desa Motong. Ketika berjalan-jalan di antara pesawahan, dia melihat beberapa rumah dibangun mengumpul di suatu wilayah sempit. Nah, mengumpul di wilayah sempit, nah ini disebut dengan aglomerasi ya. Jadi aglomerasi itu mirip seperti pola. Saat kok mengumpul kan bukan ada di pola. Iya memang mengumpul itu pola ya. Cuma nanti kita sampai di sini mengumpul, kita masuk di sini ya, kalimat di ketika ini. Nah kita masuk ke satu sini. Nah begitu ya. Ketika berjalan-jalan di suatu pesawahan, dia melihat beberapa rumah penduduk dibangun mengumpul di suatu wilayah sempit. Kenapa mengumpul? Nah alasannya muncul. Dia lalu bertanya-tanya apa gerangan yang menjauhkan hal tersebut. Ternyata dari keterangan warga tempat di tengah rumah tersebut ada sebuah sumur yang bagi warga sangat vital fungsinya, sehingga untuk memudahkan menyimpulkan air, maka banyak warga membangun rumahnya di dekat sumur tersebut. Nah, jadi konsep pola bisa dilanjutkan menjadi konsep aglomerasi kalau dalam pernyataan tersebut kita hadirkan di situnya dia alasannya kenapa gitu ya. Karena kan aglomerasi itu kan ini kan apa namanya itu fenomena mengumpulnya kegiatan di titik tertentu. Karena apa? Karena wilayah tersebut dianggap lebih menguntungkan dibanding wilayah lain dan gitu ya. Kalau hanya mengumpul maka maksudnya pola, tapi kalau ada sebab akibatnya maka maksudnya alasannya apa? Kalau ada alasan di situ maka masuk kemana? Jadi konsep apa namanya aglomerasi ya. Lanjut dulu. Hari kedua di Manisensi digunakan oleh Abdul Rahman untuk masuk ke asrama. Teman-teman barunya ternyata berasal dari berbagai daerah ya. Di antara mereka ada yang berasal dari kota yang sangat senang bisa belajar di Manisensi menginginkan kondisi alam yang asli dibandingkan daerah lain. Tapi ada juga siswa yang mengeluhkan kondisi Manisensi ya, ternyata sudah pelosok, bahkan kondisi tersebut tidak ada bedanya dengan kondisi daerah asalnya. Nah ini kita lihat ini ya. Oke, dari sini ya. Di antara mereka ada yang merasa di kota merasa senang bisa diterima di C, mengingat kondisi alamnya. Nah itu jadi di sini ada konsep ini ya, konsep nilai guna ya. Jadi yang objeknya itu adalah Manisensi ya. Satu siswa mengatakan dia senang karena daerahnya asli, tapi siswa lain bilang sama saja kayak tempat tinggal saya, ternyata kampung. Nah begitu. Jadi objeknya satu tapi fungsinya dua, atau misalnya itu orang menganggapnya itu dua daerah ya, persepsinya dua. Satu menganggap dia sama seperti kampungnya, yang kedua ya kan bahwa itu dia asli. Nah itu dia masuk konsep nilai kegunaan atau nilai guna. Kehidupan di asrama dia sadari oleh yang memaksa untuk saling berinteraksi dengan penghuni yang lain, karena satu sama ternyata terkadang tidak memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan orang lain. Nah, di sini saya tarik sini ya. Kehidupan di asrama dia sadari tidak memaksa untuk saling berinteraksi. Nah di sini, oke, maka di sini masuk ke konsep interaksi. Kenapa? Karena satu sama lain ternyata terkadang tidak membutuhkan kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Ya, jadi ternyata di situ kalimat yang di sini di kehidupan sampai di yang lain itu masuknya di konsepnya konsep interaksi. Karena di sini sampai di sini sampai orang lain, maka dia pindah lagi. Ini kalimatnya memiliki termasuk konsep ini konsep diferensial area. Jadi walaupun contohnya di sini adalah manusia, tapi saya menggambarkannya itu dia mirip seperti gitulah. Artinya kenapa sih orang itu berinteraksi ya pasti karena butuh orang dengan orang lain gitu ya. Kenapa
pasti suatu wilayah berinteraksi dengan wilayah lainnya, kan memang wilayah tersebut butuh dianya. Kenapa butuh? Ya karena masing-masing wilayah itu memiliki potensinya masing-masing. Dia tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dia harus dipenuhi oleh wilayah lain. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Oke, habis ini ya. Kondisi Israel yang hidup bersama teman-teman yang lain dan berlaku ternyata memberikan kesan positif tersendiri, yaitu semakin meningkatkan rasa kebersamaan dalam suka dan duka. Ya, jadi untuk kalimat terakhir tidak ada konsep positif. Nah itu ya, jadi silakan kamu nanti bolak-balik saja penjelasan saya yang tadi, gitu, kalau kita tidak paham ya. Nanti setelah saya harap sih kamu belajar di rumah ya. Jadi walaupun saya hanya mengirimkan video seperti ini, saya harap kamu belajar. Kenapa saya tidak sampai sekarang kok belum menggunakan Zoom kembali? Gitu ya. Karena bagi saya Zoom itu atau menggunakan Meet ya, itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu kadang suara saya akibat sinyal internet yang nggak seimbang, nggak stabil, itu dia akan hilang. Sehingga saya pikir lebih baik saya rekam suara saya dengan menampilkan screen dari laptop saya atau komputer saya, kemudian kamu belajar dari situ, ada videonya, kamu bisa ulang-ulang video tersebut. Sehingga kalau misalnya suatu saat kamu lupa, kamu tinggal ulang saja penjelasan saya yang sudah lalu-lalu. Ketimbang kalau misalnya kita bicara di Zoom, kadang-kadang kamu juga nggak jelas suara saya, kemudian suara terputus gitu ya, dan kadang-kadang kamu juga malu bertanya begitu. Sehingga saya rasa pertemuan kelas menggunakan Zoom atau Meet itu kayak kurang efektif gitu ya. Bolehlah kali-kali 1-2 kali kita menggunakan Zoom kembali atau Meet, tapi saya akan lebih sering menggunakan video seperti ini ya. Mohon maaf kalau misalnya video yang saya gunakan sangat sederhana, hanya menggunakan bantuan aplikasi Pedicam, karena bagi saya membuat sesuatu yang agak kompleks pun akan menyebabkan saya juga kebingungan ya, karena saya nggak begitu menguasai aplikasi. Oke, itu dulu penjelasan saya hari ini. Jadi nanti saya akan kirimkan link video ini lewat Google Classroom, sekaligus nanti sini ada ini LKPD ya, lembar kerja peserta didik hasil geografi. Ini lembar kerjanya gampang ya, nggak sulit ya. Nanti saya ini cuman saya mintakan untuk melakukan proses pengamatan lah di lingkungan kalian, sekitar kalian, di rumah kalian sana. Kamu tulis di situ lagi ya. Ini sudah saya bukakan, saya kasih penjelasan dulu ya, siapa tahu tulis. Oke, yang pertama, sejak garis besar konsep lokasi yang dikenal dalam geografi ada dua jenis, yaitu lokasi absolut dan lokasi geografis. Tuliskan lokasi absolut tempat tinggalmu, misalnya lokasi kelurahanmu, desamu, kecamatanmu, kotamu, provinsimu. Jadi nanti cari coba di internet, kira-kira kalau misalnya ada kamu tinggal di kota apa gitu tadi, ada nggak informasi letak astronomisnya? Kalau nggak ada, cari provinsi. Ya, biasanya jarang sih kalau kelurahan desa ya, biasanya itu dia paling banter itu kota atau provinsi lah gitu ya. Apalagi kalau kamu tinggal di Pulau Jawa, biasanya itu informasi lengkap ya. Saya tinggal di desa, apa nama desa, kamu tuliskan di situ, kelurahannya, kecamatannya apa, kabupaten kotanya apa, provinsinya apa. Oke, langsung ada apa itu aja. Jadi di sini boleh kamu isi dulu dia misalnya itu bintangnya, di sini kemudian kamu isi misalnya itu dia bujurnya. Boleh juga bujur duluan atau bintang dulu, bintang belakangan. Tapi sih biasanya kalau mau tuh bintang dulu baru bujurnya ya. Sama aja terbalik sih, saya ya terserah sih mau lintang dulu atau bujur dulu deh. Yang penting tepat gitu ya. Nanti silakan kamu cari di internet kalau misalnya kamu nggak bisa memanfaatkan gitu ya. Yang B, tuliskan lokasi relatif tempat tinggalmu, rumahmu jika tetangga. Jadi dalam kurung jika rumah tetangga, tuliskan nama tetanggamu, atau jika bukan rumah tetangga, maka tuliskan bangunan apa, lapangan apa yang ada di situ. Ya. Jadi kan kamu tinggal nih di permukiman gitu. Kan nggak semua ya rumah itu dia pinggir kanan kirinya, depan belakang itu kan ada rumah ya. Biasanya itu pinggir ada jalan, ada lapangan gitu ya, ada sekolah dan begitu. Itu tuliskan gitu. Misalnya sebelah utara berbatasan atau misalnya masjid gitu. Sebelah timur berbatasan rumah si Anu gitu. Sebelah selatan berbatasan jalannya apa namanya. Sebelah berbatasan misalnya dengan sungainya apa. Nah, tuliskan di situ ya. Berikutnya ini saya minta setelah kamu tuliskan nama-nama di sebelah utara, timur, selatan, barat tadi apa yang ada di situ, maka foto sebagai bukti. Kemudian copy paste di sini. Ini utaranya fotonya apa, timurnya fotonya apa, selatan fotonya apa, barat fotonya
jarak dalam geografi ada dua jenis, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Silahkan tuliskan beberapa informasi jarak terkait dengan tempat tinggal kalian di bawah ini. Kalian bisa menggunakan berbagai macam jenis aplikasi untuk membantu menemukan jawabanmu. Misalnya mau pakai Google Map aja lah boleh ya, atau Google Earth juga boleh. Tapi yang paling umum di Google Map ya. Secara absolut jarak rumahmu, jauh rumahku, punya itu kamu ya, dengan kantor desa atau kelurahan. Pastikan ya ada ya. Tulis di sini. Satuannya jangan meter ya, kilometer lah. Kecuali rumahmu memang jaraknya memang 100 meter gitu boleh lah. Tapi kalau misalnya jarak kamu 1 kilo, mau jangan buat juga 1000 kilometer, 1000 meter atau 100.000 senti. Pakailah kilometer dan sentimeter apa namanya meter lah ya, sesuaikan lah. Secara absolut jarak rumahku dengan kantor majelis tinggi Gorontalo, maka kantor maksud di sini bukan kantor ya. Saya hapus dengan majelis tinggi gitu. Jadi absolutnya berapa? Kalau di kota ya hitung aja pakai jarak itu di mana? Di Google Map tuh ada kok ya. Kalau kamu udah ada di tempat yang lain ya hitung sendiri lah. Ya bisa dibuat ya. Artinya banyak jalan menuju Roma lah gitu ya. Kemudian ya secara relatif saya bisa menempuh perjalanan selama berapa jam atau berapa menit ke kantor desa kelurahan ya. Kalau misalnya kamu 1 jam Ustaz, maka tulis di situ. Ini menitnya coret ya, 1 jam. Ya kalau misalnya cuma menit 20 menit jangan pula jangan buat 20 menit jamnya coret gitu ya. Berjalan kaki. Namun secara relatif saya juga bisa menempuh perjalanan selama berapa lama ke kantor desa dengan menggunakan sepeda motor kalau misalnya ya. Nanti kalau misalnya mau buktinya sendiri silakan kamu praktek lah. Jalan kaki sama naik motor atau naik sepeda boleh ya. Nanti kamu hitung sendiri pakai stopwatch atau HP lagi ya. Yang secara relatif saya bisa menempuh perjalanan selama berapa menit ya, baik sini ke rumah khusus. Siapa tahu kan rumah kamu dekat sini ya, nggak jauh ya. Misalnya rumah kamu di desa, di rumah misalnya di desa mana di sebelah sana ya. Namun secara relatif saya juga bisa menempuh perjalanan selama berapa menit atau jam ketika pesawat terbang atau kapal laut. Ini bagi kalian yang hidupnya itu tinggalnya di luar Gorontalo lah, misalnya di Sulawesi Selatan, di Pulau Jawa, ya. Berikutnya 3, tempat tinggalku dapat dijangkau dan menggunakan beberapa jenis moda transportasi. Diantaranya adalah, nah ini, kalau misalnya sepeda, lingkarin sepeda. Kalau ada motor juga lingkarin motor. Kalau mobil juga. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya ada gimana Ustaz? Lingkarin semuanya. Ya, kalau ada cuma satu semua rumah saya cuma bisa diakses dengan sepeda, yaudah berarti sepedanya aja lingkarin gitu. Dari pusat kota tempat tinggalku berdasarkan pilihan moda termuda di atas, maka kusimpulkan bahwa tingkat keterjangkauan tempat tinggalku tergolong tinggi, sedang, rendah. Nah bagaimana menggolongkan tinggi rendahnya itu? Kalau misalnya ketiga-tiganya bisa ya berarti tinggi, tapi kalau hanya 2 berarti sedang, kalau cuma 1 ya rendah gitu ya. Saya tinggal di lingkup perumahan yang memiliki pola, silakan pilih A, B atau C. Ya kalau misal rumah kamu manjang, nah ini jawab di sini. Tapi kalau misal kamu berkumpul jangan jawab yang A. Rumah saya bergerombol loh di lingkup perdesaan. Jangan A dijawab, yang B, C-nya aja jawab gitu. Misalnya gini, rumah saya di pinggir jalan. Nah, boleh. Rumahnya sepanjang sungai, jalan, rel kereta api atau pinggir pantai misalnya gitu. Jadi jangan yang merasa dirinya rumahnya tidak memanjang jangan pilih yang B atau C gitu ya. Jadi pilih salah satunya A, B, C gitu ya. Oke, baik. Kemudian memanjangnya mana? Memanjangnya ini pilihan di sini. Ya, ini kan pilihanmu. Atau apa di sungai, atau di jalan, rel kereta, pinggir pantai, pinggir danau. Jadi yang dari salah satunya. Oke. 5. Saya tinggal di daerah dengan morfologi yang berbukit-bukit. Nah, ini pilih apakah ada bukit-bukit, bergelombang, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dataran. Nah, dataran itu maksudnya itu pedataran gitu ya, luas dataran gitu ya. Kalian bisa melingkari maksimal 2 pilihan. Misalnya gini, saat saya tinggal di daerah ini dataran tinggi bergelombang, tulis jadi lingkari bergelombangnya, lingkari dataran tinggi. Saat saya tinggal di dataran rendah bergelombang, boleh bergelombang lingkari, dataran juga melingkari. Jadi bagaimana saya mengetahui saya tinggal di dataran tinggi atau rendah atau itu di bergelombang? Ini lihat aja rumahmu gitu. Kalau rumahmu itu bentuk dasar lantainya itu rata dari luar kelihatan rata, berarti itu pendataran. Tapi kalau misalnya rumah kan ada yang miring ya bentuknya ya, mengikuti bentuk lahannya itu ya berarti di daerah yang bergelombang, bentuk bukit-bukit. Ya nomor 6,
tempat tinggal saya bisa desa atau kelurahanmu, bisa kecamatanmu, bisa kota kabupatenmu, memiliki potensi terkenal sebagai, nah begitu. Nah jadi ini potensinya apa sih di tempat tinggal kamu itu? Misalnya kamu punya provinsi A gitu, dia potensinya ini, misalnya boleh tuliskan di situ, penghasil kah atau apa segala macam, boleh ya. Boleh nanti wisata, boleh hasil produksi, boleh pabrik, boleh segala macam industri, boleh. Di tempat tinggal saya tinggal ada fenomena, nah itu fenomena misalnya apa? Pusat di saya itu ada lumpur lapindo. Diakibatkan oleh apa misalnya ini? Nah, itu kamu cari, kalau informasi kamu nggak ngerti, kamu cari di internet kenapa muncul seperti itu. Gitu ya. Yang lain boleh ya, misalnya di tempat saya tinggal ada fenomena misalnya apa? Misalnya air zam-zam, nah begitu ya, sumber air zam-zam. Kenapa ini? Cari sendiri jawabannya. Ya karena ternyata sumber zam-zam tidak hanya ada di ini ya, di Mekah, tapi juga di rumahmu ya. Oke. Nomor 8, di lingkungan tempat tinggalku terdapat satu fasilitas fenomena berupa apa? Yang bermanfaat sebagai, ya, bisa berupanya di sini misalnya ada sekolah kah, ada misalnya pasar kah, ada misalnya itu sumur warga kah, atau misalnya itu ada kayak lapangan sepak bola kah, gitu ya. Sebagai apa potensinya dan apa, kan, gitu ya. Sebagai ini dan jadi yang nomor 8 ini kita saya kasih kalian tuh latihan untuk buat contoh untuk nilai guna. Jadi satu benda nilai gunanya nilainya 2, 1, 2 di situ. Ya, jadi lapangan bola untuk apa? Atau yang lain misalnya gitu ya. Nomor 9. Di sekitar lingkungan tempat tinggalku ada fasilitas manusia penduduk yang terkonsentrasi di satu lokasi tempat. Itu berupa apa misalnya? Silakan ya. Apakah berupa misalnya itu tempat permainan, kan banyak ini ya, kayak seperti pasar malam ya atau segala macam ya. Hal ini karena lokasi tempat itu dianggap memiliki kelebihan berupa, nah, misalnya apakah dia di pinggir jalan atau misalnya tempatnya itu dia memang pusat kota gitu ya, dibandingkan lokasi tempat lain. Nah, terakhir ya, aktivitas penduduk di sekitar tempat tinggalku tidak terlepas dari ada interaksi dengan penduduk di wilayah lain. Penduduk di sini banyak ya yang kemana, ke wilayah, pindah ke mana, turun mendapatkan atau melakukan apa misalnya itu membeli ini, melakukan itu ya, karena tempat tinggalku belum tersedia. Sedangkan penduduk wilayah lain banyak yang datang ke lingkungan tempat tinggalku untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu misalnya gitu. Nah yang nomor 10 ini ada kaitan dengan interaksi ya, jadi interaksi itu terjadi karena ada sesuatu yang ada di sini, ada di situ, maka orang di sana. Ada di sini yang ada di sana, maka orang sana pindah ke sini. Oke, itu ya. Jadi ini silahkan dikerjakan. Saya minta nanti tolong dikumpul paling telat itu kalau sekarang hari Rabu, maka saya minta tolong dikumpul hari Jumat jam 5 sore ya. Jam 5 sore di upload kembali ke mana, ke Google Classroom. Nanti akan saya berikan cara bagaimana cara mengupload itu. Atau kalau sudah tahu, tolong kasih temanmu ya yang mungkin masih belum bisa tahu bagaimana cara mengupload tugas kembali ke Classroom. Oke, itu saya dari saya hari ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya kurang begitu jelas. Nanti saya tanyakan di grup WA ya. Saya mohon kalian untuk terbuka kalau misalnya materi nggak kalian pahami atau penjelasan saya nggak jelas gitu ya. Karena materi yang ini hakikat geografi ini cenderung materi yang agak sulit gitu ya. Sulit itu dia banyak sekali ini tuh apa namanya ambiguitasnya gitu, sehingga harus saling ini kalian aktif bertanya ya. Di kelas aja kalau kita belajar tetap muka di kelas aja, karena masih banyak yang bingung lagi kan, berarti kita posisinya jarak jauh seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih atas waktu kalian. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan